kita pada saat ini prihatin ya dengan kondisi yang dialami oleh Agus. Tentu Agus kalau dibilang saat ini oleh pernyataan keterangan Eva tidak dapat disembuhkan, kita sangat prihatin sekali ya, sangat prihatin sekali. Mudah-mudahan ya tentu akan ada pemulihan-pemulihan yang lebih baik. Nah, untuk apa yang disampaikan oleh Eva, memang kita melihat kemarin di media itu Eva ini mengunjungi Agus yang kondisinya saat ini semakin semakin sulit untuk melihat seperti itu kira-kira. Ya, untuk itu kita sangat prihatin lah ya, karena tidak ada pula orang yang mau mengalami kondisi sedemikian. Oke, tapi kan abang sendiri bilang bahwa ini kan masih berbelit-belit. Nah, abang juga tetap sudah poin dan kapan sih bang di PN Tangerang pengajuan donatur untuk disidangkan dan biar jelas nih bang. Iya, jadi memang kalau berdasarkan relas panggilan dari PN itu akan dilaksanakan sidangnya itu di tanggal 8 Januari. Walaupun nanti akan mungkin dimulai dengan agenda untuk mediasi dengan mediator ya, yang diinisiasi oleh pihak PN. Nah, tentu sebelum sampai kepada tanggal 8, kita udah sampaikan agar ada satu evaluasi terhadap semua pihak untuk menahan diri, apakah ini bisa kita selesaikan dengan cara berdamai sehingga tidak harus melalui proses peradilan. Gitu ya. Proses peradilan ini adalah langkah-langkah yang memang nantinya apabila keegoisan kita masing-masing tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka kita juga berpikir seperti ini sebenarnya. Kita ini kan banyak profesi dari berbagai macam profesi advokat yang datang untuk menangani perkara ini dari berbagai pihak ya. Kita kalau memahami ini, kita sebagai teladan hukum harusnya tanpa diintervensi oleh lembaga manapun, kita harus bisa menyelesaikan ini. Karena ini persoalan sederhana. Tapi kok dibikin jadi jelimet, saya juga bingung gitu ya. Ini persoalan yang sangat sederhana, tapi jadi jelimet gitu ya. Ada episode selanjutnya yang sampai seakan-akan orang menganggap ini adalah sebuah drama, dugaan orang ya kan. Drama yang ada traumatis, ada dramatis dan lain-lain. Kita mau buat konsep penyelesaian donasi ini secara elegan atau tidak, maka kita mengajak bergandeng tangan kepada seluruh pihak atau kuasa untuk menahan diri, terus kemudian menunjukkan integritas kita sebagai kuasa hukum, mengarahkan masalah ini bisa selesai dengan jalur perdamaian. Tapi kuasa hukum dari donatur 7 benang merahnya ke siapa bang? Apa langsung ke Nopinya sendiri apa gimana bang? Jadi gini ya, kalau donatur itu berada pada posisi penyeimbang, awalnya donatur tidak boleh berikutan. Ini kan hak keseluruhan ini hanya masalah persoalan si Agus dengan si Nopi. Nah, namun pada faktanya ini menuju ke kisruhan sehingga tidak selesai dan akhirnya donatur muncul ke permukaan. Karena apa donatur muncul ke permukaan? Ada uang yang selama ini yang diserahkan oleh donatur harusnya sampai kepada tujuan, tapi ternyata uang itu sekarang tidak ada menurut informasi keterangan. Maka kita sampaikan kepada pihak tergugat yaitu Agus bahwasanya kita ingin mempertanyakan uang kita itu ada di mana, walaupun sudah kita dengar ada di yayasan. Nah, tentu kalau memang menurut keterangan yang disampaikan oleh kuasanya yaitu Eva, uangnya ini sudah diambil oleh yayasan, ya kami nanti mau minta pertanggungjawaban. Mungkin kami akan tahu kami sudah somasi ya si Nopi yayasannya ya. Kami sudah somasi untuk menunjukkan ya bagaimana niatan mereka juga untuk proses persoalan ini. Karena uang itu kan sampai sekarang masih ada di sana. Nanti kita lihat, saya nggak tahu apakah nanti donatur di dalam persidangan tentu sesuai dengan konsep yang sudah dibawakan yaitu polling. Polling ini adalah salah satu sistem sebagai wadah di mana seluruh donatur ikut memberikan keputusan di dalam suara.co.id sebagai sistem yang dibangun. Di situ nanti kita mau sampaikan kepada mereka kalau merujuk kepada itu, maka nilai atau value yang disampaikan kepada Agus ini bisa kecil, dugaan saya, kalau berdasarkan itu. Tapi kalau kita berdasarkan perdamaian, kita bisa sepakat bersama-sama, gitu loh. Bang, tapi dari Tenovi sendiri udah ada komunikasi lagi belum sih bang yang update-nya maunya nih donasinya gimana gitu? Seperti apa? Soalnya kan ini udah bergulir ya yang berdatangnya, gimana kok dari Tenovi ke pihak donatur? Jadi gini, kita sama pihaknya Teknopi itu belum ada komunikasi, karena kita sedang fokus pada gugatan kita. Mereka juga turut tergugat soalnya kan. Jadi kita nggak membangun komunikasi kepada mereka turut tergugat. Nanti kita ini yang lebih serunya di peradilan ini kita akan menghadapi mereka semua, gitu ya. Baik itu tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, bahkan turut tergugatnya ada Kemensos. Bang, abang berkekal bahwa abang kuasa hukum dari donatur. Namun dari pihak klien atau kuasa hukum dari Nopi sendiri bertanya bahwa benar nggak itu dengan 500 donatur dan punya ada hitam di atas putih nggak bang? Biar masyarakat atau para kuasa hukumnya. Jadi
Ini menurut saya sesuatu hal yang nanti akan kita buktikan di pengadilan ya. Karena kita jangan menggunakan satu pemikiran yang akhirnya membuat masyarakat itu jadi bingung sendiri. Kita ini mau menyelesaikan masalah, jangan bikin bingung masyarakat dong ya. Ini kita jelas 1792 KUHP adalah pemberian kuasa. Kalau tidak ada kuasa daripada donatur, kita sebagai kuasa hukum nggak akan mungkin tampil ke permukaan. Ini aturan mainnya. Jadi kalau dikatakan mungkinkah ada kuasa dari 577 itu pertanyaan menurut saya bukan pertanyaan seperti itu harusnya disampaikan ya. Harusnya yang disampaikan itu adalah semoga persoalan yang sekarang sudah menjadi kekisruhan ini dengan adanya donatur bisa menjadi penyeimbang dan melahirkan jalan keluar yang baik, tentu dapat dilihat oleh masyarakat, penyelesaiannya elegan dan tentu tidak merugikan pihak-pihak yang lain. Bang, katanya Tenovi pas ditanya uang itu mengapa belum diserahkan kepada Agus, Tenovi bilang katanya ini adalah amanah daripada para donatur. Masih disimpan di yayasan. Benar itu? Sekarang gini ya, kalau dibilang amanah, itu mungkin secara psikologis langkah pertama yang diambil oleh penyelenggara yaitu Nopi, ketika uang itu diduga digunakan dengan menyimpang, dia ambil secara psikologis bahwasanya itu adalah amanah. Waktu itu kuasa belum ada, gitu kan? Kita belum ada waktu itu kuasa, waktu diambil alih itu, gitu kan? Nah, ketika memang ada orang, jadi gini ya, ketika ada orang memberikan donasi kepada penyelenggara atau inisiasi, amanahnya itu pasti adalah untuk sesuai tujuan awal. Misalnya untuk pengobatan mata, pasti amanahnya yang ditangkap adalah untuk itu. Kalau digunakan kepada yang lain, ya, atau kegunaan yang lain, berarti ini kan tidak amanah. Kalau tidak ada amanah, berarti dianggap dia harus menjaga amanah itu. Mungkin pemikirannya seperti itu, gitu kan? Pemikirannya penyelenggara seperti itu, maka diamankan. Tapi kalau sudah diamankan, kalau itu memang dikatakan adalah amanah daripada donatur, kasih tunjuk dong ke kami, gitu. Ini loh uang udah kami amankan. Gitu kan, uangnya sekarang ada mau seperti apa, nanti terserah bagaimana para pihak bisa mengambil kesimpulan. Gitu. Berarti abang sebagai kuasa hukum donatur sebaiknya gimana sih bang, uangnya itu apa dipegang Novi atau udahlah serahkan aja ke Kemensos? Kalau kami dari kuasa donatur ada polling yang menjadi standar nantinya, acuan adalah polling ini adalah donatur yang mengisi kuesioner itu atau suara kode itu adalah pilihannya kan ada beberapa ya. Satu diserahkan kepada Agus, nilainya berapa? Baru nanti diserahkan kepada donatur atau diserahkan kepada pihak yang lebih membutuhkan. Tahu nggak teman-teman yang paling banyak mana? Untuk bencana sosial yang lain yang lebih membutuhkan. Karena masyarakat Indonesia itu banyak, bukan hanya si Agus ini, banyak masyarakat Indonesia. Sekarang saya tanya teman-teman, ya, kalau memang misalnya katakanlah kayak si Agus ini sekarang matanya sudah buta permanen, ada misalnya nanti biaya yang dibutuhkan berapa pengobatannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Voling 200 juta atau berapa gitu ya, atau 250 juta. Terus ada kebutuhan yang lain, bencana lain yang harus kita bantu. Kira-kira salah nggak sih sebenarnya kalau kita membantu masyarakat yang lainnya? Gitu loh. Apalagi Kemensos sudah bilang kemarin. Untuk pengobatannya Agus fokus ya, kita oke pengobatannya fokus. Tapi untuk melihat lagi kan mungkin nggak bisa, ya kan? Tapi ke pengobatannya oke, kita sisihkan nanti 250 juta atau berapa. Nah kalau ada lagi masyarakat yang lain sebagai keluarga kita di Indonesia ini yang mengalami musibah juga, kita bantu karena ada itu. Apakah itu salah? Ini sosial. Sosial bukan hanya untuk satu orang. Sosial bisa ke siapa saja. Karena Teknopi tidak khusus dia untuk melayani satu orang saja. ODGJ juga dia layani, semua juga dia layani kan. Gitu. Jadi ya jangan sampai ya, maksud saya gini, ini perdamaian yang dibuka oleh donatur adalah langkah yang terakhir, bukan langkah yang ketiga ya. 3 ini karena bisa muncul 4, 5 dan 6. Kalau yang terakhir supaya ini direspon dengan baik. Jangan sampai nanti akhirnya diputuskan uang ini diambil diberikan kepada yang lain. Ya kan? Akhirnya babak belur kan? Gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi untuk memperkeruh nggak sih?